Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah El Humairo. Di sini saya akan membuat video pemahaman tentang sifat musyabahat dan sigot mubalaghah untuk memenuhi tugas mata kuliah Shoroh At-Tatbiqi. Jadi pengertian sifat musyabahah adalah sifat yang diambil dari fi'il lazim yang menunjukkan makna tetap pada mausufnya, bukan makna yang baru seperti contoh hasanin dan karimin. Dan sifat musyabahah ini tidak memiliki zaman. Adapun sifat yang memiliki zaman itu dinamakan dengan sifat aridoh. Mengapa dinamakan dengan sifat musyabahah bismil fa'il? Karena di sini itu dia bisa ditasniahkan, bisa dijamakkan, bisa berupa mudzakkar, bisa berupa muannas, dan juga bisa menasabkan isim ma'rifat setelahnya yang di situ statusnya menjadi tasyabuh bismil maf'ul. Dan sifat musyabahah yang seperti ini dinamakan musyabahah bismil fa'il yang muta'addi pada maf'ul 1. Umumnya wazan sifat musyabahah itu berasal dari fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu atau bab 4 dan juga wazan fa'ula yaf'ulu bab 5. Dan jika tidak berasal dari kedua fi'il di atas, maka itu hukumnya qalil. Kemudian wazan-wazan dari sifat musyabahah yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sifat musyabahah dari fi'il sulasi mujarrad, dan yang kedua sifat musyabahah dari fi'il fauqas sulasi. Yang pertama yaitu dari fi'il sulasi mujarrad itu memiliki 4 wazan, yaitu af'ala, fa'lanu, fa'ilin, dan fa'ilin. Wazan sifat musyabahah yang pertama yaitu wazan af'ala. Dan wazan af'ala ini berasal dari fi'il-fi'il yang mengikuti wazan fa'ila yang lazim, menunjukkan warna aib dhohir atau cacat, dan juga perhiasan dhohir yang nampak. Dan juga mu'anasnya mengikuti wazan fa'la'u. Kemudian ada beberapa lafadz yang syadz, yaitu lafadz yang keluar dari kaidah, seperti sifat musyabahat sya'ithun yang berasal dari fi'il madhi sya'itha. Kan sya'ithun ini menunjukkan aib yang dohir, cacat fisik, dan seharusnya itu mengikuti wazan af'ala, tapi dia malah sifat musyabahnya itu sya'ithun, itu hukumnya syadz atau keluar dari kaidah. Tapi ada juga yang tetap menggunakan asy'atha, dan itu aktsarul isti'mal atau lebih banyak digunakan. Kemudian wazan sifat musyabahah yang kedua yaitu wazan fa'lanu. Wazan fa'lanu ini berasal dari fi'il-fi'il yang mengikuti wazan fa'ila yang lazim, yang menunjukkan makna kosong, penuh, panas batin yang bukan penyakit, dan mu'anasnya itu mengikuti wazan fa'ila. Kemudian wazan yang ketiga yaitu mengikuti wazan fa'ilin. Jadi wazan fa'ilin ini berasal dari fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila yang lazim, yang menunjukkan makna penyakit batin atau yang menyerupainya, atau juga kebalikannya, dan mu'anasnya ini mengikuti wazan fa'ilatun. Dan penyakit itu ada dua macam. Yang pertama penyakit jasmani, yang kedua itu penyakit khuluqiyah. Penyakit jasmani seperti contoh waji'in. Waji'in ini adalah sakit lambung yang di situ dia mengikuti wazan fa'ilin. Yang penyakit khuluqiyah ini seperti dojirin, dia itu mengeluh, penyakit khuluqiyah, penyakit batin. Kemudian yang lafadz yang menyerupai yaitu lafadz-lafadz yang menunjukkan makna susah ataupun sedih seperti lafadz hazinin. Kemudian kalau kebalikan dari sedih tersebut berarti dia itu menunjukkan makna-makna bahagia atau perhiasan sifat batin, seperti contoh fatinin. Fatinin itu artinya cerdas. Kemudian yang terakhir yaitu wazan fa'ilin, berasal dari fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ula yaf'alu, seperti contoh azuma menjadi azimin. Dan wazan fa'ilin ini bisa ditakhfif menjadi fa'lin, seperti contoh nadsin. Dan juga wazan fa'ilin ini ditakhfif menjadi fa'ilin. Jadi urutannya itu fa'ilin, kemudian ditakhfif menjadi fa'ilin, kemudian ditakhfif lagi menjadi fa'ilin. Kemudian sifat musyabahah dari wazan fa'ala. Ini hukumnya sedikit. Yang pertama yaitu wazan af'ala, seperti contoh koto'a menjadi akto'a. Kemudian yang kedua ada wazan fa'ilin, dan ini khusus untuk bina ajwaf.
baik wawi maupun yai, seperti contoh sayyidin dan doyikin. Kemudian ada wazan fa'ilin, dan ini khusus untuk bina sahih, seperti contoh soyrofin. Kemudian ada wazan fa'ilin, ini banyak dari bina mudhoaf dan juga mu'talam, tapi terkadang juga ada dari selain bina-bina tersebut. Kemudian ada juga sifat musyabahah yang mengikuti wazan fa'ilun. Dan jika ada sifat musyabahah yang menunjukkan makna baru atau menjadi baru, maka itu diganti ke sigotnya isim fa'il. Jadi setiap ada lafadz yang mengikuti wazan isim fa'il dan juga isim maf'ul yang menunjukkan makna tetap dan selamanya, maka itu dinamakan dengan sifat musyabahah. Kemudian sekarang sifat musyabahah yang dari fi'il fauqas sulasi itu sama dengan isim fa'ilnya. Kemudian pembahasan mubalaghah ismil fa'il. Jadi mubalaghah ismil fa'il adalah isim fa'il, lafadz yang menunjukkan isim fa'il, akan tetapi maknanya itu dilebih-lebihkan, dan biasanya ini disebut dengan sigot mubalaghah. Dan sigot mubalaghah di sini memiliki 11 wazan secara samai. Yang pertama wazannya adalah fa'alin, kemudian mif'alin, fa'ilin, fu'ulin, fa'alatun, mif'ilin, fu'ulun, fa'ilun, fa'ilun, dan fu'alun. Sekian video pemahaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.